Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Imron Fuadi akan memberikan tutorial terkait pengerjaan soal SS001A LSKTIK sebagai panduan untuk teman-teman semua mengerjakan soal ini. Pertama kita perhatikan di sini ada soal dengan kode SS001A, waktunya 120 menit ya. Di sini kita ada panduan petunjuk pengerjaan soal ya. Nomor 1 terkait dengan pembuatan tabel laporan ya. Nanti tabel laporannya seperti ini ya, kita buat seperti ini ya. Jadi nanti laporannya seperti ini. Ini tersusun horizontal, nanti kita buat ini tersusun vertikal, nanti kita buat horizontal. Kemudian berikutnya kita akan membuat tabel bantunya seperti ini di MS Excel ya, dengan menggunakan MS Excel. Kemudian di sini kita nanti hasilnya seperti ini untuk laporan SS001A. Kemudian di sini ada hasil dari pengelolaan datanya, lalu kemudian membuat grafiknya. Jadi nanti selama beberapa menit ke depan kita akan membahas soal ini. Baik, kita sudah saya siapkan terkait materi ini di MS Excel sebagai berikut ya. Jadi ya, ini soalnya seperti ini. Ini sudah kita buat, lalu kemudian ini kita kasih nama laporan ya. Di sheetnya ini bisa di double klik 2 kali, kemudian kita ketik huruf besar ya, kita ketik laporan gitu ya, atau kerangka laporan, demikian juga untuk tabel bantunya itu sudah kita buat, kita kasih nama tabel bantu. Bisa di double klik ya, di sheet 2 kita ketik tabel bantu. Kemudian yang harus kita ketik manual adalah di samping kerangka laporan tabel bantu juga ada grafik gitu ya. Saya ketik kasih nama grafik karena ini kode soalnya adalah 1A, saya kasih grafik min 1A. Oke, dari sini kita akan mengolah. Pertama kita bisa membuat bahwa sesuai dengan panduan yang ada, kita akan ukur gitu ya di halaman 3 ini ya. Jadi di sini yang paling pokok adalah ukuran hurufnya 10 atau 12 poin. Untuk judulnya 14 sampai 16 ya, font size-nya. Kemudian berikutnya ukuran kertasnya pakai A4. Ya, kita akan setting seperti itu. Kita kembali lagi ke MS Excel-nya. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita masuk ke pack layout untuk tampilan kertas yang kita gunakan. Kemudian ini kita klik landscape untuk horizontal gitu ya. Ini kita pilih A4. Kemudian marginnya di sebelah kiri kita kasih ini ukuran senti atau in ya. Kita coba ini kita jadikan 1 bisa. Yang sebelah kanannya, sebelah atasnya itu kita kasih 1,4, sebelah kirinya 1,4, 1, dan 1,3 ya. Bawahnya juga saya samakan 1,4 yang bagian bawah. Oke, kalau sudah saya klik oke. Nah, ini kita lebarkan yang kurang lebar, di drag caranya seperti ini. Kemudian untuk penomoran itu biasanya kita ketik nomor 1 dan 2 gitu ya. Lalu bisa kita blok 1, 2, lalu kita copy ke bawah gitu ya. Kemudian ini sudah ada tulisannya.
Kemudian kalau membuat ini bisa diklik di, kalau pakai Office 2010, nah di sini ada namanya clip art gitu ya. Ada namanya clip art untuk gambar ini, kemudian untuk ini ada namanya word art. Nah, ini ada namanya word art ya. Jadi kita untuk kalau kita mau mengambil ini, kita bisa klik clip art, kita klik go, lalu kita cari gambarnya. Ya. Ya, gambar yang sesuai. Nah, ini kalau sudah ketemu kita klik, nah maka akan muncul di sini. Lalu bisa kita kecilkan. Nah, seperti ini kita taruh di sini. Ya, ini sudah ada. Saya hapus. Kemudian untuk tulisannya ini bisa diklik insert lagi. Kemudian bisa diklik word art ini. Kita sesuaikan gambarnya sesuai dengan soal yang ada. Mungkin bisa pakai ini, langsung kita ketik biasa gitu ya. Sama kinasih medikal. Seperti itu. Ini bisa ditutup, bisa kita letakkan di sini ya. Lalu bisa kita pilih model-modelnya, mungkin pakai yang ini atau yang ini gitu ya. Lalu bisa dibesarkan, bisa dibesarkan seperti ini, bisa kita tambahkan di sini, sama kita kasih 64 gitu ya, 60 gitu ya, atau 66. Nah, bisa seperti itu. Oke, bisa, kalau bisa kita letakkan di situ. Ini saya hapus. Oke, berikutnya di sini ketika kita sudah mempunyai tabel bantu, maka kita kerjakan ini sesuai dengan instruksinya. Semuanya di sini kita lihat pertanyaannya adalah untuk mengerjakan ini, itu panduannya nomor 1 ya. Pertama kita buat laporan, tadi sudah kita buat tabelnya. Kemudian di sini ada kode kamar ya. Satu karakter pertama kodenya itu adalah jenis kamar. Lalu 2 karakter ketiga dan keempat adalah lama inap. Satu karakter ukuran, 1 karakter ke-6 atau terakhir ukuran kamar. Kemudian di sini yang kita mau kerjakan adalah jenis kamar. Jenis kamar diisi dengan menggunakan fungsi pencarian tabel bantu harga kamar ya. Jadi di sini jenis kamar kita ngambilnya dari tabel bantu harga kamar ya. Kita buka di Excel-nya lagi. Nah, di sini ada tabel harga kamar itu ya, di sini. Ada tabel harga kamar ya. Di sini ada jenis kamar, lalu ada ukuran dan harganya. Ya, makanya di sini ya, harga kamar. Untuk memudahkan ini kita kita beri nama gitu ya. Tabel ini kita beri nama supaya nama pada ring yang kita kasih nama itu bisa sudah menunjukkan absolut. Data itu tidak bisa berpindah lagi. Seperti ini untuk jenis kamar kita blok gini ya. Lalu kita kasih nama ya. Bisa diklik di sini. Cara ngasih nama di blok seperti ini. Kemudian kita klik ini ya. Lalu kita kasih nama, semuanya ini tabel jenis kamar ya. Saya kasih nama huruf kecil saja, tabel jenis kamar ya, TJK ya, tabel jenis kamar ya, TJK, tabel jenis kamar. Lalu enter. Nah, ini sudah muncul TJK. Berikutnya ini lagi saya kasih nama ini saya kasih nama tabel harga ya. Saya klik ini, saya ketik tabel harga kamar THK ya, saya enter. Nah, ini kalau saya klik di sini lalu saya klik TJK, maka yang ngeblok ini ya. Terus kalau saya pilih THK tabel harga kamar, maka yang terblok ini. Di bawah juga begitu, tabel diskon gitu ya, kita blok aja. Jadi kita kasih nama tabel diskon ya. Saya klik, saya blok ini, lalu saya klik ini, saya kasih nama tabel diskon TD gitu ya, enter. Nah, gitu. Oke, di sini sudah ada nama TJK, ini ngeblok, kemudian THK, lalu yang terakhir TD ya. Oke, sudah ngeblok semua.
Oke, kita isi jenis kamar ya. Seperti yang tadi kita baca di soalnya, jenis kamar itu menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu harga kamar. Ya, untuk jenis kamar itu ada namanya harga kamar. Berarti ini ya, pakai tabel harga kamar, tapi yang kita ambil ini aja. Karena ini kodenya itu vertikal, gitu ya, ABCD, maka kita gunakan fungsi VLOOKUP, gitu ya. Ini kita VLOOKUP. Untuk mengambil data ini kita gunakan VLOOKUP, namanya tabel jenis kamar. Ya, oke ya, dipahami ini. Kemudian ABCD-nya ini kalau kita lihat di kode ya, di kode ini itu ABCD itu saya bantu lagi. ABCD kode kamar itu, bentar, jenis kamar itu satu karakter pertama. Ini ada kesalahan ketikan ya. Ini ketikannya itu ternyata masih salah ketik. Harusnya itu ABC-nya di sebelah kanan ya. Coba saya edit dulu. Oke, ini sudah saya edit gitu ya. Kemudian karena sudah saya edit, sesuai dengan kode soal 1A gitu ya. Oke, kita kembali ke mengerjakan jenis kamar ya. Jenis kamar tadi kita ambil dari tabel harga kamar ya. Ini ada namanya jenis kamar, ini kodenya ABCD, kemudian yang ini adalah jenis kamarnya pada kolom kedua ya. Pada kolom kedua. Ini kolom kedua, ini kolom ke-1, ini kolom kedua. Oke, berikutnya di sini ABCD ini ya, ada ABCD, kita ngambil dari sini. Ngambil kode, salah satu kode dari kode yang sebelah kiri kita gunakan fungsi left ya. Kemudian untuk mengambil tabel bantu ini kita gunakan fungsi VLOOKUP. Jadi nanti kita pakai fungsi VLOOKUP sama left ya. Bisa diklik di formula ini. Saya klik lookup and reference, saya klik VLOOKUP ini. Kemudian saya ngambil fungsi left gitu ya. Di sini ada fungsi di left-nya tidak muncul, saya klik more ya. Kemudian saya aktifkan di sini fungsi text. Ya, di sini kita cari namanya fungsi ada right, ada mid gitu ya. Tentunya juga ada left gitu ya. Ini ada left, ini ada, saya klik left-nya, saya klik OK. Kemudian saya klik ini, saya ambil huruf A-nya saja, berarti satu huruf ya, satu huruf. Kemudian saya klik di antara tutup kurung ya. Pemanggalan ini di sini kan pakai titik koma ya, berarti saya gunakan titik koma. Kalau di sini pakai koma ya pakai koma, saya ketik titik koma gitu ya. Masuk ke tabel array. Tabel array kita tadi sudah kasih nama tabel jenis kamar ya, kasih nama apa? Tabel jenis kamar. T huruf kecil semua. Tabel jenis kamar TJK ya, ini sudah muncul. Lalu kolomnya pada kolom kedua. Jadi kolom pertama tadi itu adalah kodenya ABCD, lalu jenis kamarnya kolom kedua ya, sudah muncul. Untuk exactly match itu saya kasih ketik false atau diganti dengan 0 ya, bisa pakai 0 juga, false. Oke, saya klik OK. Nah, sehingga di sini sudah muncul. Saya copy ya, copy bisa di drag ke bawah atau di double klik gitu ya. Nah, ini jenis kamar, kalau A itu kelas 1, B kelas 2 dan seterusnya. Berikutnya tarif kamar ya. Tarif kamar itu cara ngerjanya adalah dibaca di soalnya gitu ya. Di soalnya untuk tarif kamar adalah diisi dengan menggunakan fungsi logikal dan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel harga kamar. Ya, kita lihat tabel harga kamar. Nah, ini ya, harga kamar. Ada fungsi logikal ya.
fungsi logikalnya adalah nanti untuk mengambil ini. Kalau U itu umum, kalau S spesial, kalau lux itu tapi kan ini kita ngambilnya dari sini. Nah, kita blok ini kan muncul tabel harga kamar ya. Ini sebagai fungsi fungsi VLOOKUP-nya, lookup value-nya ya. Kemudian kolom ini kalau ini kodenya di sini berarti ini kolom pertama, ini kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Kalau umum kolom kedua, spesial kolom ketiga, dan lux kolom keempat ya. Nanti umumnya itu diwakili oleh ukuran kamar ya, sebelah kanan ya. Jadi U, S sama L gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada S, U sama L ya, sebelah kanan. Ini bisa kita gunakan fungsi right ya. Jadi sini kita lihat fungsi right-nya, kalau nggak ada kita mungkin ngambil dulu. Saya klik di formula, klik tag gitu ya. Lalu saya pilih yang right. Nah, saya cancel dulu supaya hanya untuk memanggil saja. Lalu yang mungkin dibutuhkan nanti fungsi mid ya, saya cancel lagi. Kemudian juga ada lagi yang sekarang dibutuhkan itu value ya, untuk konversi dari huruf ke angka. Value, saya klik cancel lagi. Ya, itu tadi untuk memanggil saja supaya tampil di formula bar di di name box-nya ini. Oke, pertama kita kerjakan mengambil ini saja, mengambil ini dulu ya, baca fungsi VLOOKUP ya. Saya klik lookup reference, saya klik VLOOKUP ya. Kodenya pakai jenis kamar ya, tabelnya tadi pakai tabel harga kamar. Nah, ini ya, tabel THK ya, tabel harga kamar. Tabel harga kamar, kolomnya kolom kedua berarti yang umum ya. Kemudian ini saya kasih 0 gitu ya. Oke, kalau sudah ini saya blok, saya copy ya, saya copy. Ctrl C gitu ya, Ctrl C copy. Kemudian ini belum selesai ya, hanya kita copy untuk jawabannya aja. Lalu kita isi ini, kita kembali lagi ke sini. Pokoknya kalau umum itu kolom pertama umum, spesial kolom ke 3, ini kolom keempat ya. Ngitungnya dari sini 1, 2, 3, 4. Sebelum itu kita kerjakan, coba kita ngerjakannya nanti di laporan 1A ya. Ini perlu saya copy. Nah, ini sudah kadang dikerjakan, tidak apa-apa. Ini saya klik kanan ya, untuk supaya dikerjakan pada sheet yang berbeda. Saya klik kanan, lalu saya klik more or copy ya. Saya klik create ya, supaya nanti muncul. Nah, ini sudah muncul ya ini. Jadi supaya muncul nanti kita tidak bisa membuat lagi. Jadi supaya sama persis ukurannya, makanya seperti itu. Ya, kita kasih nama laporan min 1A. Nah, ini ya. Yang ini nanti kita biarkan kosong, ini kita hapus. Lalu yang laporan ini ya, ini sudah ada. Oke, kita kembali mengerjakannya. Tadi sudah kita copy fungsi VLOOKUP-nya untuk ngambil tabel ini. Kemudian kita menggunakan indikator ini, umum, spesial sama lux ya. Jadi kita lihatnya nanti di sini, di sebelah kanan ini, S, U. Kalau S itu spesial, U umum, L itu lux ya. Nah, ini spesial pakai lux. Oke, berikutnya kita menggunakan fungsi logikal ya untuk menentukan ini. Logikalnya ini digabung dengan fungsi right ya, karena kita mengambil datanya di sini. Jadi saya klik jika gitu ya, if ya, bacanya jika. Kemudian untuk ngambil sebelah kanan pakai right ya. Saya ini sudah kita panggil tadi, muncul di sini right ya. Jadi saya klik ini sebelah kanan nomor 1 dari kanan ya. Kemudian saya klik di antara tutup kurung, saya ketik sama dengan tanda petik double U gitu ya. U itu untuk menunjukkan umum. Kalau umum itu ngambil tabelnya di tabel kedua ya. Saya tadi kan sudah kita kerjakan kan. Saya klik Ctrl V gitu ya, paste. Ctrl V, atau diklik home ini, klik paste. Nah, gitu. Sudah tadi yang kita kerjakan. Jadi jawabannya kalau umum itu ngambilnya di kolom kedua dari tabel bantu ya, tabel harga kamar.
Kemudian sekarang yang kita ngambil yang spesial. Spesialnya kita membuat logikal kedua. Sebelum itu kita harus meletakkan kursornya di sini. Ya, ini kan nanti akan muncul di sini ya. Saya klik di sini, saya klik if, jika, kemudian saya ngambil right lagi, ya. Right-nya kita klik di sini, yang kita ambil satu huruf, ya. Satu huruf itu berupa huruf apa? Berupa huruf sama dengan tanda petik S. Ya. Kan spesial ya, itu berarti nanti kita copy jawabannya. Ya, tabelnya sama THK, hanya kolomnya kolom ke 3. Ya, kolom ketiga. Jadi kalau S spesial itu kolom ketiga. Terakhir kita masukkan false, langsung jawabannya ya. Saya paste, saya klik paste ini boleh. Nah, ini sama, hanya ini kolomnya kolom ke 4 ya. Jadi kalau yang umum kolom ke ini, yang umum itu kolom kedua ini. Kalau S itu spesial itu kolom ketiga, kemudian kalau looks itu kolom keempat ya. Saya klik OK. Nah, ini sudah muncul di sini. Ya. Maksudnya kolom-kolom itu mana ini? Nah, dari kelas ini kolom 1, umum kolom kedua, kolom ketiga spesial, kolom ketiga loh. Maksudnya seperti itu. Ini apa namanya? Kalau ngetik ini biasanya kita ketik biasa 75.000, nggak usah titik, nggak usah RP ya. Jadi RP-nya itu nanti ngambilnya seperti ini. Nah, sama di sini RP yang ada RP-nya itu apa saja gitu ya. Kolom apa saja. Soalnya di sini tarif kamar itu ada RP-nya. Ya, ada RP-nya. Lalu apalagi tarif kamar ada LP-nya. Kemudian ini jumlah, tekan kontrol ya. Ini semuanya ada RP-nya. Lalu di sini juga saya tekan kontrol lagi, ini ada RP-nya. Ini juga ada RP-nya. Nah, kayak gitu. Lalu diklik ini. Ini sudah muncul RP ya. Kalau nggak ada ya klik more gitu ya, lalu dicari RP. Saya klik RP. Nah, ini sudah muncul. Oh, ini ngebloknya. Saya ulangi lagi ya, saya blok lagi, saya klik RP ya. Ini terus ada di belakang koma ya, kalau mengurangi desimal ini decrease, nah gitu. Jadi mengulangi sen, kalau menambah ini klik ini. Oke. Ini sudah saya lebarkan lagi. Mungkin tadi ukurannya ini ya, ukurannya kelebaran ya, bisa diklik di back setup margin ya. Ini saya kecilkan 0,5, ini sebenarnya 1 sudah cukup ya. 1 in itu kan 2 cm ya. Kalau tetap tidak mau masuk, ini dikecilkan otomatis 95 ya. Nah, ini sudah masuk dalam satu kotak itu, sudah cukup. Nanti kalau sesuai dengan kriteria ini juga ini pakai Arial ya. Ini masih ya masih Arial ya, Arial 10 ya. Saya klik ini, terus saya ganti menjadi Arial, fontnya Arial, font size nya 10 ya. Yang ini aja yang 14 ini, yang judulnya ini ya, saya jadikan 14. Nah, kayak gini. Demikian yang awal ini juga begitu ya. Ini harusnya dari awal dia, baru setelah itu di copy. Saya rubah lagi pakai 10. Yang ini saya jadikan berapa tadi? 14 ya. Oke, saya ulangi lagi di laporan. Oke, berikutnya lama inap ya. Untuk mengerjakan lama inap itu bisa dibaca di apa namanya pertanyaan soalnya ini. Tadi jenis kamar sudah, lama inap itu didapat dari 2 karakter kedua dan ketiga dari kode kamar ya. Jadi karakter kedua
didapat dari dua karakter kedua dari dan ketiga, karakter kedua dan ketiga gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Karakter kedua berarti ini ya 2044 ini ya. Ini kalau kita dari nomor 1 kan A, slashnya thread minnya itu nomor 2, 2-nya nomor 3, 0-nya nomor 4. Jadi semua ini kita ambil. Cuma untuk mengambil ini kita gunakan fungsi mid ya. Tapi kalau kita hanya mid saja itu nanti menjadi fungsi tag, itu kan fungsi tag ya. Padahal ini harus kita ambil sebagai numerik, sebagai angka. Makanya ditambah fungsi value untuk mengkonversi dari angka dari teks menjadi angka atau menjadi numerik ya. Jadi kita mengambil ininya pakai fungsi mid ya di tengah. Kemudian untuk konversinya menggunakan fungsi value ya. Berarti saya klik di formula langsung ke value langsung. Fungsi value-nya fungsi tag ya. Saya klik value untuk konversinya. Kemudian fungsi mid-nya untuk mengambil datanya. Saya klik mid. Jadi fungsi left, mid, right itu adalah digunakan untuk mengambil data pada tabel ya. Saya klik ini, kemudian saya klik kolom ke kolom ketiga ya, jumlahnya 2. Saya klik OK. Nah, ini sudah muncul ya. Sebentar. Oke, hasilnya saya copy ya. Bisa double klik. Ya. Kemudian untuk jumlah ya. Kita baca lagi. Untuk jumlahnya di soalnya adalah jumlah didapat dari perhitungan tarif kamar per malam dikalikan lama inap ya. Jadi tarif kamar per malam dikalikan lama inap. Saya ketik sama dengan ini tarif kamar per malam, saya kalikan dengan lama inap. Saya tekan enter. Ini bisa dilebarkan. Saya double klik. Mungkin ini saya blok semua ya. Saya hilangkan ada desimalnya tadi itu ya. Saya hilangkan desimalnya supaya muat. Ya. Demikian ini juga tadi. Ini juga perlu saya hilangkan desimalnya. Oke, berikutnya diskon ya. Diskon diisi dengan menggunakan fungsi logikal dan fungsi pembacaan tabel bantu yang berasal dari tabel diskon berdasarkan dari jenis kamar dan lama inap ya. Jadi di sini ada tabel diskon ya. Jadi sudah kita kasih nama TD ya, namanya TD. Ini adalah kolom pertama berdasarkan nanti pakai menggunakan fungsi VLOOKUP ya, lookup value-nya pakai kelas ini. Kemudian yang ini pakai fungsi logikal ya, berdasarkan pada lama inap. Lama inapnya itu 1 sampai 7 hari kolom kedua, 8 sampai 25 hari kolom ketiga, di atas 25 hari itu kolom keempat. Oke, kita kerjakan dulu. Kita klik laporan 1A, kemudian kita ngambil tabel diskonnya dulu. Saya klik formula, lalu saya klik VLOOKUP ya. Kemudian saya klik berdasarkan jenis kamar ya, lookup value-nya. Tabelnya tadi saya kasih nama TD, tabel diskon. Ya, saya ketik kecil aja. Kemudian kolomnya kolom kedua itu lama inap 1 sampai 7 hari. Saya kasih 0.
untuk perbedaan terkecil dijumlahkan gitu ya. Oke, kalau sudah ini saya copy, saya Ctrl C boleh ya, atau saya klik home lalu copy gitu ya. Saya cancel. Kemudian baru fungsi logikalnya adalah sesuai dengan tabel ini. Kalau 1 sampai 7 hari itu kolom kedua, 8 25 hari kolom ketiga, lebih besar 25 hari kolom keempat gitu ya. Berarti saya kasih logikalnya adalah klik formula. Saya klik ya, jika lama inap itu 1 sampai 7 hari berarti lebih kecil sama dengan 7 gitu ya, 7-nya ikut. Lebih kecil sama dengan 7 berarti 1 sampai 7 hari. Itu jawabannya Ctrl V ya. Itu diambil dari tabel bantu kolom kedua. Kemudian yang kedua, saya klik jika lama inapnya itu 8 sampai 25 berarti lebih kecil sama dengan 25. Ya, ini menjawab 25 sampai 8 ya. Karena yang 7 sampai 1 itu masuk ke logikal pertama. Jadi saya jawabnya adalah Ctrl paste ya. Ctrl V ya, atau kalau nggak mau Ctrl V ya ada paste ini ya, home sama klik paste. Nah, cuma yang kolom keduanya ini diganti kolom ketiga. Selanjutnya selain dari ini adalah di atas 25 hari itu langsung masuk kolom keempat ya. Ini kita kasih kolom keempat. Jadi setiap logikal terakhir itu masih masuk false, tidak usah dibuatkan logikalnya. Tapi sudah selain dari logikal ke-1 ke-2 itu semuanya masuk ke logikal ketiga. Saya klik OK. Ini jawabannya. Oh, lalu terakhirnya harus dikalikan dengan jumlah ya. Jadi diskon dikalikan, tadi hari terakhirnya itu dikalikan dengan jumlah ya. Jadi saya klik di sini di terakhir, diskonnya itu saya kalikan dengan jumlah. Nah, saya klik jumlah ini, saya tekan enter. Oke atau enter boleh. Nah, kayak gitu. Lalu hasilnya saya copy ke bawah. Oke, berikutnya pajak ya. Pajak itu kalau kita baca lagi di soalnya, ini diskon tadi ya. Kemudian kalau pajak itu 50% dari diskon ya. Jadi diskonnya diskon pajak berarti 15% dari diskon. Ya. Berarti saya ketik sama dengan saya ketik 15%. Saya kalikan dengan diskon. Ya, saya tekan enter. Saya copy ke bawah. Berikutnya yang terakhir untuk tagihan ya. Saya baca soalnya. Tagihan itu didapat dari perhitungan jumlah dikurangi diskon ditambah pajak diskon ya. Jadi perhitungan jumlah dikurangi diskon ditambah pajak diskon ya. Saya ketik sama dengan saya ketik jumlah dikurangi diskon ya. Pajak itu kan juga mengurangi ya, berarti dikurangi lagi gitu ya maksudnya. Coba saya ulangi lagi ya, sama dengan salah ngerti. Saya ketik sama dengan ya, saya klik jumlah dikurangi diskon dikurangi
ditambah pajak ya, ditambah pajak, enter. Ya, jadi ini ya, jadi mulai dari diskon, dikurangi pajak diskon, ditambah tagihan. Oke, berarti kemudian berikutnya langsung kita ke, ini saya kecilkan dulu supaya ini bisa lebih lebar lagi. Oke, ini total tagihan di atas ya. Ini kita pakai fungsi auto sum ini, saya klik, lalu kita blok yang mau dijumlah total, lalu saya absolutkan ya, tekan F4 ya, di tombol fungsi F1, F2 kita pilih yang F4. Nah, kayak gitu, diabsolutkan supaya tidak berpindah, supaya kita copy ya, totalnya itu pakai sum ya. Langsung aja kita copy ke bawah ya. Nah, yang jumlah tertinggi ini kita double klik, klik ya, sumnya kita ganti pakai max. Jadi max itu untuk mencari nilai tertinggi ya, enter. Ini tertinggi 25 kan nilainya. Kalau nilai terendah pakai min, kita double klik, sumnya gitu kita ganti menjadi min, enter. Kemudian rata-rata sumnya kita ganti menjadi average, enter ya. Lalu untuk tagihannya itu ini ya, kita pakai fungsi namanya sum if ya, total dengan kriteria. Kriteria ini kelas 1 dan seterusnya. Saya klik di formula, klik di math entry, cari namanya sum if. Ini sudah ketemu sum if ya. Ringnya itu pertanyaan ini, kita blok yang ini kelas ya. Ini kita absolutkan supaya tidak berubah, tekan F4 ya. Kemudian kriterianya kita klik ini sesuai, nanti kita biarkan relatif karena akan turun dan seterusnya ke bawah. Lalu kemudian tagihan itu kita blok ini semua, kita blok sampai bawah ya. Nah, sampai bawah ini kita absolutkan lagi, kemudian diklik OK, lalu bisa kita copy ke bawah. Kemudian lama inap ini untuk mentotal ini ya, ini mentotal ini kita gunakan fungsi sum if juga. Sum if, kita blok jenis kamarnya, kita absolutkan, tekan F4, kriterianya kita klik kriterianya ini, kemudian untuk lama inap kita blok yang ini, diabsolutkan lagi, tekan F4. Oke. Lalu di sini disuruh memberikan hari gitu ya, tapi harus dalam numerik. Pokoknya intinya numerik itu nempel ke kanan gitu ya. Kita blok, ini nanti ada keterangan hari gitu ya. Kita blok, lalu masuk ke home ya, klik font, klik number ya, custom, kemudian pilih yang ini ya. Kita klik tipenya, kita kasih spasi, tanda petik double ya, lalu kita ketik hari, tanda petik lagi, huruf kecil aja ya, tanda petik lagi ya. Kalau sudah, ini sudah muncul. Nah, oke. Ini berarti untuk laporan 1A sudah selesai ya, laporan A sudah selesai. Mungkin kita rapikan tabelnya, kita blok, tepinya kita kasih tebel ya, tick box ini ya. Ada lagi, nah ini mungkin juga bisa dikasih warna gitu ya, semua warna kuning gitu ya. Nah, warna ini, yang lainnya juga begitu. Oke, kalau bisa di shift sementara, tapi di sini ada di bawah ini dikasih nama laporan 1A ya. Ya, kalau di sini kan kerangka laporan ya, yang bawah ini bisa kita klik ini. Nah ini kita kasih nama laporan huruf besar ya, laporan min 1A. Terus di bagian atasnya di sini itu kita kasih nama nomor ujian ya.
Terus ininya kita kembalikan ke semula. Ini untuk header, ini untuk yang bawah tadi untuk footernya. Kita klik normal lagi, tampilan normal. Oke, berikutnya kita akan ke soal berikutnya adalah ke pangkalan data ya. Pangkalan data itu nanti kita copy gitu ya, kita kasih nama soft filter 1A ya. Itu nanti kriterianya ini. Jadi jenis kamar, ascending, tagihan, descending dan seterusnya. Oke, sekarang kita copy dulu. Ya, saya klik laporan 1A ini, saya klik kanan, saya klik move or copy. Saya klik laporan 1A, create copy, oke ya. Nah, ini sudah muncul ya. Saya taruh di sebelah kanannya, saya drag di sebelah kanannya laporan. Saya double klik, kasih nama soft min filter min 1A. Lalu dibaca soal tadi. Soalnya tadi itu kita diminta untuk pertama adalah klik data ini ya, lalu ini sort, diurutkan ya, sort ya, diurutkan. Jadi ini diurutkan gitu ya, jenis kamar, ascending, tagihan, descending ya, jenis kamar, ascending, tagihan, descending. Diklik di sini, ini jenis kamar ya, kita klik sort ya. Nah, ini sudah muncul. Pertama kita pilih jenis kamar. Jenis kamarnya disuruh ascending ya. Ascending itu dari yang terkecil ke yang besar. Sudah betul ya, A to Z. Yang kedua diklik at level tagihan ya. Kita cari tagihan ya, tagihan. Kemudian tagihannya itu secara descending. Descending dari large to small ya. Kita balik, kita pilih yang large to small. Saya klik OK ya. Nah, ini jenis kamarnya sudah dari yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Tapi untuk tagihannya yang terbesar. Nah, ini tagihan dari yang terbesar ini. Yang terbesar ini untuk kelas 1, ini untuk kelas 2, ini untuk kelas 3, dan ini untuk VIP. Untuk VIP yang terbesar ini 25 juta. Tentu saja ini didahulukan ya, soalnya ini indikator pertama. Jadi indikator pertama adalah jenis kamar, baru setelah itu diikuti oleh tagihan. Jadi ini indikator pertama. Berikutnya yang kedua adalah kita disuruh mengcopy ini ya. Ini kita copy ya sesuai dengan pertanyaannya ya. Pertanyaannya kan di sini lalu bawa tabel soft ini, kopilah kembali laporan tabel laporan tadi itu, di copy, kemudian record menggunakan auto filter ya. Biasanya menggunakan auto untuk jenis kamar VIP, tagihannya di bawah 10 juta ya. Jadi jenis kamarnya VIP 10 juta, tagihannya di bawah 10 juta. Oke, kita lihat lagi ini ya untuk soft filternya. Saya klik di ini, saya klik pokoknya jangan diklik di luar sini ya, harus di dalam sini. Nah, kalau di luar sini nanti nggak bisa diproses, harus di dalam ini semuanya ini. Boleh di sini, boleh di sini, atau di sini terserah, boleh di sini juga. Kemudian saya klik filter ya. Setelah diklik filter, pertanyaannya adalah jenis kamar. Nah, diklik jenis kamar, yang bagaimana yang difilter jenis kamarnya atau disaring ya. Yang VIP, nah, berarti yang VIP yang ini aja, berarti select all-nya dihilangkan, kita pilih yang VIP ya. Kalau sudah klik OK. Nah, ini muncul yang VIP saja ya. Lalu yang kedua adalah tagihan di bawah 10 juta. Ini tagihannya ada yang di atas 25. Ini kita cari yang di bawah 10 juta ya, berarti diklik tagihan ini, scrollnya diklik, pilih yang ini number filter. Di bawah itu berarti apa? Pakai less than. Nah, less than-nya diklik ya, di bawah, lalu di sini diketik 10 juta. 10, nolnya berapa? 7 ya, 0 tambah 6 lagi, 1 2 3, 1 2 3. Lalu saya klik OK.
Nah, berarti yang muncul hanya 2 ya. Tadi ini harusnya di copy dulu ya, saya lupa mengkopinya. Oke, sekarang saya ulangi lagi, filternya saya hilangkan supaya kembali normal. Yang betul adalah ini kita copy ya. Kemudian kita blok dulu ya, Ctrl C ya. Ctrl C itu ya home, lalu copy ini ya, copy. Lalu diklik di sini, kemudian paste. Yang ini yang maksudnya yang kita buat. Lalu diklik di sini. Ya, setelah diklik di sini baru data filter ya. Lalu dicari jenis kamar. Dipilih yang VIP. Nah, VIP saja. Oke. Jadi aslinya kan semuanya ini dihilangkan, dipilih VIP. Oke. Berikutnya tagihan ya. Lalu diklik number filter less than, lebih kecil 10 juta ya. Kita ketik 10 juta 1 2 3 4 5 6 7 ya. Kalau saya klik oke. Nah ini sudah masuk semua. Lalu di bagian bawah diklik ini ya, diklik pack layout. Nah di sini dikasih nama short filter, short min filter min 1A. Terus di bagian atasnya nomor ujian ya sudah sama. Kita kembalikan ke normal. Nah, ini sudah masuk dalam bingkai semua. Mungkin bisa diklik save sementara ya. Jangan lupa sering save gitu ya. Klik save ini untuk kalau sama suatu saat listriknya mati sudah tersimpan pekerjaan yang ada gitu ya. Oke, yang terakhir berikutnya adalah membuat grafik ya. Membuat grafik. Grafiknya itu sesuai dengan panduan dalam membuat grafik P gitu ya. Grafik P. Nah ini grafiknya ya. Pertanyaan ketiga ini terakhir. P menunjukkan jumlah pasien setiap bulannya. Berarti semuanya total ya. Total pasien dengan P. Yang bar membandingkan jumlah pasien menurut jenis kamar setiap bulannya ya. Kita kembali lagi ke tampilan Excel. Jadi ini di blok P itu menunjukkan jumlah pasien setiap bulannya. Jadi jumlah pasien setiap bulannya bisa di blok ini ya. Lah sama total, tekan kontrol ya, supaya bisa ngeblok semua. Jadi ini juga terblok, yang ini juga terblok. Lalu Anda klik insert, pakai P, kemudian diklik yang ini. Oke, kemudian ini layout ya, layout. Kalau 2010 layoutnya di sini, tapi kalau itu hanya desain sama format saja ya. Desainnya nanti di sini ya. Kalau 2000 selain 2010 di atas 2010 seperti itu. Kalau ini ada layout, lalu yang pertama setelah diklik layout, titelnya, judulnya ditaruh di atas. Nah ini langsung saya ketik, judulnya adalah jumlah pasien rawat inap. Jumlah pasien rawat inap. Terus kemudian di bawahnya ada sampai dengan Mei 2012. Oke, saya klik di sini sudah muncul. Berikutnya ini namanya legend ya. Ini ada legend nih di layout ya. Legendnya itu ditaruh di atas. Berarti legend above ya. Top ya, legend top. Kemudian setelah itu di situ ada persennya, ada persennya. Oke, untuk persennya bisa diklik data label ini, more data label. Nah, ini dihilangkan, dikasih persen aja. Nah, ini sudah muncul persennya ya. Ini di sini, kalau diletakkan di luar malah bagus ya. Nah, kayak gini. Diletakkan di luar kelihatan. Tapi tidak apa, yang di sini disuruh di sini ya, di luar. Saya close ya. Oke, kalau untuk mecah diklik di luar, langsung di drag. Nah, di sini di drag langsung, nggak usah diklik, langsung drag, tekan, langsung tarik.
Nah, kayak gini. Kalau mau ngasih warna di sini bisa diklik format. Nah, cari warna di sini. Sama kasih warna ini gitu ya. Lalu yang dalamnya diklik, kasih warna yang agak gelap. Misalnya warna biru gini atau warna yang lainnya. Nah, kayak gini juga bisa. Setelah itu ditaruh di sini. Ini sama ya, pakai Arial 10. Yang judulnya ini bisa pakai yang 14. Ya. Untuk yang ini sebentar ya. Ini sama, kalibrinya saya ganti untuk judul itu pakai Arial. Ya. Besarnya boleh 14, boleh 16. Ini 16 ya. Kalau ini ingin di bawah ya tekan enter. Nah, kayak gini. Terus di situ aturannya untuk pack setupnya adalah pakai potret. Nah, ini potret A4. Terus di sini kita kecilkan ya, 0,8 aja ini. Ya, ini juga begitu, 1,4 atau 1. Nah, ini. Oke, berikutnya yang kedua adalah grafik kolom ya. Yang berikutnya adalah grafik ini, grafik bar ya. Tapi ini kalau kita lihat di gambarnya ya, di gambarnya yang terakhir ini. Nah, ini grafik kolom ya, bukan bar. Kalau bar itu biasanya horizontal, ini vertikal ya. Jadi itu grafik kolom, kita ngikuti gambarnya aja. Grafik bar membandingkan jumlah pasien jenis kamar setiap bulannya ya. Berarti kita lihat di Excelnya. Ini berarti kita blok semuanya ini ya, mau jenis kamar ini, lalu pasien setiap bulannya. Oh, ini Februari, Maret muncul, berarti kita blok semuanya nih, sampai kecuali total ya, kecuali total. Saya klik insert kolom, kemudian saya pilih mungkin yang ini ya, itu bulat ya, kalau bulat mungkin ini ya, silinder. Kalau enggak bulat berarti yang ini. Saya pilih yang ini. Nah, ini sudah muncul. Saya tarik di bawahnya. Oke, lalu judulnya klik layout ya, cut title ya. Saya klik above di atas judulnya. Langsung saya ketik ya. Judulnya adalah perbandingan jumlah pasien, berdasarkan kelas kamar. Saya klik di sini, sudah muncul. Ini fontnya itu Arial ya, Arial 10. Nah, kecuali yang ini, judulnya dikasih 16 atau 14, 16 ya. Berikutnya ini kita hilangkan, klik layout ya, legendnya di none. Lalu kita pilih data label ya, data label. Oh, nggak ada ya, yang ada itu data table, klik more. Show ya, show data table. Nah, ini sudah muncul data tablenya, show data table. Lalu di sini ada axis title ya, kita kasih nama jumlah ya di sini. Ini bisa pakai axis title-nya ini, kita pilih yang vertikal ya, klik rotate. Nah, ini sudah muncul di sini. Kita ketik jumlah, kita klik, sudah muncul jumlah. Oke, kasih warna dan seterusnya bisa. Nah, kasih warna ya. Oke, dan seterusnya. Kemudian terakhir itu kita buat PDF ya.
Jadi kita buat PDF, ini kan filenya namanya SS1A ya. Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaannya mana? Pertanyaannya adalah ini. Nah ini, lakukan pencetakan semua set satu file PDF dengan nama SS diikuti nama ya. Kalau yang tadi filenya kan namanya ini. Jadi ada file Excel, ada file PDF ya. Yang terakhir bisa diklik di sini. Ini sudah masuk. Yang penting itu masuk dalam satu bingkai semua. Ya ini juga begitu. Masuk dalam satu bingkai semua. Kemudian ini tadi sudah dikasih nama belum nih? Oh sudah ada kerangka laporan ya. Terus yang tabel bantu saya klik ini. Di bawah ada tabel bantu. Oke sudah, berarti semua sudah selesai ini. Kalau sudah saya klik file, bisa di save dulu ya, save ya. Maksudnya menyimpan file Excelnya dulu. Setelah itu kita PDF file, save as. Nomor foldernya harus sama ya, di tempat foldernya harus sama. Ini saya kasih SS0 ini, saya kasih nama saya. Semuanya kasih nama Adi ya. Lalu tipenya saya pilih PDF ya. Kemudian saya pilih option all ya, sudah dicetak semua. Nanti nyetaknya itu tidak check aktif tapi semuanya. Jadi ini mulai dari kerangka sampai grafik. Ini halaman pertama, kerangka, tabel halaman kedua, laporan halaman ketiga, soft filter halaman keempat, grafiknya halaman kelima. Jadi ada 5 halaman. Berarti diklik yang entire ini. Jadi diklik entire workbook. Ininya pilih all. Oke, kalau sudah diklik oke. Klik save. Nah, kita tunggu beberapa saat sehingga nanti bisa muncul file PDF-nya yang berisi 5 halaman ya. Ini belum ditampilkan. Nah ini ya sudah ditampilkan. Ini ada 1 sampai 5 halaman. Ini halaman pertama. Ada ini kerangka laporan. Halaman ketiga horizontal juga. Namanya tabel bantu. Kemudian halaman keempat itu apa namanya, laporan 1A. Halaman keempat soft filter. Yang terakhir halaman kelima adalah grafik 1A. Berarti kalau sudah dikerjakan seperti ini berarti teman-teman sudah mengerjakan soal SKATIK SS001A. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.